Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Cahaya Putri dengan NPM 2357051010 dari kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu Finite State Automata atau FSA. Ini saya mengambil materi dari arsip materi. Finite State Automata adalah suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Ia juga memiliki state yang banyaknya hingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Terus pengertian untuk state sendiri itu adalah kedudukan atau keadaan. Contohnya, itu ada lampu, gear sepeda motor, permainan tic-tac-toe, catur, dan sebagainya. Karena mungkin udah nggak ada lagi materi di sini, karena cukup singkat, kita cari lagi di tempat lain. Kita contoh di ChatGPT. Kita tulis, nah, di sini FSA adalah model komputasi abstrak yang digunakan dalam teori bahasa formal dan ilmu komputer. FSA sendiri menggambarkan sistem yang dapat berada dalam satu dari sejumlah keadaan terbatas, atau finite states, dan dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan masukan tertentu. Input ini ya. Terus ada 5 komponen utama dari FSA, yaitu state atau keadaan, yaitu setiap FSA memiliki sejumlah keadaan, termasuk satu keadaan awal dan mungkin beberapa keadaan akhir atau keadaan penerima. Terus yang kedua ada alfabet, yaitu sekumpulan simbol yang digunakan sebagai masukan bagi FSA. Yang ketiga ada transition function atau fungsi transisi, yaitu aturan yang menentukan bagaimana FSA berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan simbol masukan atau simbol input. Terus yang keempat ada start state, yaitu keadaan awal, di mana keadaan di masa FSA memulai eksekusinya. Lalu yang terakhir ada accept states, yaitu keadaan akhir, yaitu keadaan di mana FSA dapat berhenti dan menerima string masukan sebagai valid. Dan ada dua jenis utama FSA. Yang pertama ada Deterministic Finite Automaton atau DFA. Ini untuk setiap keadaan dan simbol masukan ada tepat satu transisi ke keadaan lain. Yang kedua ada Non-Deterministic Finite Automaton atau NFA, yaitu ada beberapa transisi yang dapat diambil untuk suatu keadaan dan simbol masukan tertentu. Kita cari lagi di Google Finite State. Kita buka yang ini. Di situ bakal ada pengertiannya, kayak FSA, bukan suatu mesin. Nah, ini sama ya, kayak modul pertama kali yang di sini. Model suatu matematika. Terus untuk hasil prosesnya, itu suatu nilai kebenaran diterima atau tidaknya masukan yang diberikan. Mekanismenya tuh FSA tidak memiliki memori sehingga selalu mendasarkan prosesnya pada posisi state saat ini. Misalnya pada mekanisme kontrol pada sebuah lift selalu didasari pada posisi lift saat itu pada suatu lantai, pergerakan ke atas atau ke bawah, dan sekumpulan permintaan yang belum terpenuhi. Terus ada karakteristik finite automata juga. Yang pertama ada setiap kita memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Kedua, ada transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Yang ketiga, ada setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Dan yang keempat, ada finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir.
Jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya otomata menerima string tersebut. Terus ada lalu ada poin, yaitu setiap FSA memiliki yang pertama ada himpunan berhingga atau finite state. Satu buah status sebagai status awal biasa dinyatakan key 0, beberapa buah status sebagai status akhir. Terus yang kedua ada himpunan berhingga, simbol masukan, dan yang terakhir ada fungsi transisi menentukan status berikutnya dari setiap pasang status dan sebuah simbol masukan. Cara kerja finite state automata yaitu dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tab yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali step berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah step berhingga. Lalu, ketika head telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemui adalah step akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima finite automata atau string-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Ini ada contoh permasalahannya. Tapi nggak mau pakai yang itu, kita cari yang lain dulu. Yang ini. Nah, kalau ini dia lebih mirip yang GPT tadi nggak sih? Komposisi abstrak. Ya, tapi nggak mirip banget, tapi ya agak mirip. Di sini kurang lebih sama lah ya, sama yang kita lihat tadi. Dan di sini saya akan mengambil contoh penyelesaian kasus di mana seorang petani dengan seekor serigala, kambing, dan seikat rumput berada pada suatu sisi sungai. Tersedianya hanya sebuah perahu kecil yang hanya dapat dimuati dengan petani tersebut dengan salah satu serigala, kambing, atau rumput. Petani tersebut harus menyeberangkan ketiga bawaannya ke sisi lain sungai. Tetapi, jika petani meninggalkan serigala dan kambing pada suatu saat, maka kambing akan dimakan serigala. Begitu pula jika kambing ditinggalkan dengan rumput, maka rumput akan dimakan oleh kambing. Mungkinkah ditemukan suatu cara untuk melintasi sungai tanpa menyebabkan kambing atau rumput dimakan? Nah, untuk masalah ini dapat dimodelkan dengan memperhatikan mereka yang menempati setiap sisi sungai. Misalnya, kita akan menggunakan kombinasi pada setiap sisi sungai sebagai keadaan atau state yang mungkin. Dan kita menemukan terdapat 16 kombinasi state. Untuk petani, kita kasih inisial P, serigala S, kambing K, dan rumput R. Ingat kan tadi katanya kalau finite state automata itu bekerja dari sisi kiri lalu ke kanan. Ini ada 16 state yang memungkinkan. Maksudnya 16 state yang udah dipikirin dapatnya segini. Tapi ternyata dari 16 ini hanya 10 state yang mungkin. Kita contohin yang pertama ini ada di sisi kirinya tuh ada petani, serigala, kambing, dan rumput. Sedangkan di sisi kanan dia himpunan kosong atau di kanannya kosong. Ini boleh. Kenapa boleh? Karena yang pertama petani bakal ngejagain kambing dari serigala dan petani juga bakal melindungi rumput dari kambing. Atau yang kedua kita sisi kirinya kita taruh serigala dan rumput, lalu yang di sisi kanan kita petaninya ngebawa si kambing. Atau di kirinya itu petani cuman bawa kambing ke kanan, lalu balik lagi ke serigala dan rumput. Selanjutnya, bisa aja kita ngebawa petani ngebawa si rumput ke kanan. Nggak bisa. Selanjutnya ada petani, di kirinya ada petani, serigala, kambing,
di kiri, lalu di kanannya ada rumput. Kenapa ini bisa? Karena kenapa apakah serigala bakal makan kambing? Jawabannya enggak ya, karena di sini pasti petani bakal ngejagain kambing dari si serigala. Begitu juga yang PKRS ini juga. Ini kebalikannya dari PK ini. Terus kita juga boleh naruh di sisi kirinya itu kambing sendiri, sedangkan petani serigala dan rumputnya di sebelah kanan. Dan begitu juga sisanya. Jadi, berdasarkan kemungkinan state tersebut, dapat digambarkan diagram transisi dari persoalan tersebut dengan mesin automata sebagai berikut. Jadi ini diagramnya. Nah, untuk lingkaran mempresentasikan, untuk lingkaran itu mempresentasikan kedudukan atau state. Ini lingkaran. Terus yang kedua, label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Busur menyatakan transisi, ini busur, tanda panah. Terus label pada busur adalah masukan atau input. Di sini maksudnya label pada busur. Ini kan tadi busur kan. Ini. Terus untuk lingkaran didahului dengan sebuah busur tanpa label adalah state awal. Nah ini. Kita mulai dari sini. Terus yang terakhir adalah lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Finalnya di sini. Nah, mungkin sekian penjelasan finite state automata dari saya. Mohon maaf jika salah penafsiran atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.